berjudul Meningkatkan Sistem Layanan Pelanggan dengan Pendekatan Framework ITIL yang disusun oleh Satria Eka Diki Kurniawan, Agung Widodo, Aryo Nugroho dari Program Studi Sistem Informasi di Universitas Narotama. Latar belakang, berkembangnya teknologi saat ini memberikan dampak yang besar bagi pengguna teknologi informasi. Salah satunya pada perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan menggunakannya untuk menyusun strategi guna meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggan. Pelayanan yang diberikan berkaitan pada after sales service untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan, yakni dengan adanya customer care. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan performa pelayanan TI sebagai fungsi strategi dan layanan dengan meningkatkan layanan pengaduan yang langsung diketahui cabang terkait dan head office. Kerangka kerja yang digunakan yakni Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3 yang berfokus pada service operation dengan pendekatan modul service strategi dan service design. Landasan teori di sini menggunakan CRM Customer Relationship Management, yaitu kegiatan manajemen atau pengelolaan hubungan antara pelanggan dan perusahaan. CRM ini menampung keluhan pelanggan dan feedback pelanggan, dengan begitu perusahaan memperoleh informasi sehingga dapat melakukan analisis kebutuhan atau keinginan pelanggan. Kemudian adanya audit. Audit adalah aktivitas secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan suatu informasi yang terjadi dalam sebuah kasus secara objektif. Tujuan audit ini untuk menilai apakah TI yang diimplementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian ada ITIL. ITIL yaitu Framework Best Practice pada IT Service Management. ITIL ini menyediakan framework untuk mengelola dan mengendalikan TI. Penerapan ITIL ini sangat cocok dalam kasus ini karena berfokus pada measurement, continuous, and increased quality service dari sisi kebutuhan perusahaan dan pelanggan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah metode kuantitatif dan juga kualitatif. Metode kuantitatif yang dilakukan untuk menentukan tingkat kematangan dan keselarasan sistem layanan TI dengan ITIL versi 3, yaitu dengan menggunakan metode maturity level. Sedangkan untuk metode kualitatif yaitu digunakan untuk menganalisis data deskripsi yang didapat untuk menemukan bukti terkait atau related evidence atas jawaban pertanyaan kuesioner, yakni berisi kuesioner, observasi, interview, dan studi literatur. Kemudian perancangan audit. Audit merupakan suatu proses pengumpulan data dan pengoperasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Tujuan audit ini adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui keselarasan dan tingkat kematangan layanan IT Service Desk yang dijalankan oleh PT XYZ dengan merujuk pada best practice ITIL. Hasil yang dicapai adalah layanan IT Service Desk sudah sesuai dengan best practice yang diterapkan oleh PT XYZ berdasarkan penilaian kuesioner ITIL Service Self-Assessment, dan perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan layanan guna meningkatkan mutu dan kinerja IT Service Desk. Ada pengelolaan data. Pengelolaan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengelolaan data berdasarkan template ITIL Service Support Self-Assessment. ITIL Service Support Self-Assessment adalah dasar pemikiran untuk dapat melakukan penilaian atau memberi gambaran kepada organisasi tentang kinerjanya terhadap ITIL. Penilaian didasarkan pada sejumlah elemen struktural yang perlu ada dalam pengolahan proses.
Ada ITIL, Information Technology Infrastructure Library. ITIL menyediakan framework untuk tata kelola TI yang berfokus pada pengukuran secara berkesinambungan dalam hal perbaikan kualitas layanan TI dari business side dan customer side. ITIL ini merupakan framework untuk implementasi manajemen layanan TI dalam memberikan dukungan pada klien yang diberikan. Dengan adanya ITIL, kita bisa mengamati jika PT XYZ sudah menerapkan sistem framework ITIL. Jadi setiap customer yang mungkin ada keluhan atau mungkin ingin memberikan apresiasi pada PT XYZ bisa langsung berhubungan dengan customer care yang ada di tempat tersebut. Hasil dan pembahasannya. Pada PT XYZ, objek penelitian ini hanya pada divisi IT Service yang terdiri dari 3 bagian, yakni IT Helpdesk Administrator, IT Service Analysis, dan IT Service Department Head. Domain pada ITIL yang digunakan dan dijadikan sebagai standar pengukuran evaluasi pada penelitian ini yakni Service Operation. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan sistem layanan pelanggan dengan framework ITIL, keluhan pelanggan dapat langsung masuk pada cabang terkait. Jadi, penanganan keluhan pelanggan dapat terselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kesimpulannya, dari hasil penelitian telah dilakukan terdapat kesimpulan bahwa sistem layanan pelanggan pada PT XYZ menggunakan pendekatan framework ITIL versi 3, Domain Service Operation yang berfokus pada fungsi service desk dan proses manajemen insiden. Dari hasil pada audit, di PT XYZ yang mengimplementasikan ITIL, Service Operation, Corrective Activity, dan Preventive Maintenance Audit, IT, mapping, wawancara, pembuatan penyebaran dan validasi data. Evaluasi dokumen dan penilaian pada maturity level yang menghasilkan pembuatan rekomendasi. Untuk maturity yang diperoleh yaitu define di posisi ketiga, di mana hal itu menjelaskan bahwa prosedur telah distandarisasikan, didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Untuk kekuatannya dari teori pembahasannya menurut saya sudah sangat lengkap dan juga jelas. Kemudian untuk kekurangannya, hasil penelitian yang kurang lengkap karena tidak disebut objek penelitian atau perusahaan yang jelasnya apa secara lengkap. Terima kasih. Sekian dari review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.